Sebelumnya kami awali dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang terkasih, pada malam ini kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, di mana Engkau telah hadirkan kami untuk mengisi akan persekutuan doa malam ini. Kami mengucap syukur terima kasih Engkau telah menyertai kami, memberkati kami, juga menjaga kami, serta Engkau masih memberikan kesehatan pada kami, sehingga pada saat ini kami masih layak untuk berbakti, memuji dan membesarkan nama Engkau di persekutuan doa pada malam ini. Terima kasih Allah Bapa dalam surga, Engkau adalah Bapa yang baik, yang sebentar kami duduk terdiam Tuhan untuk mendengarkan akan firman-Mu. Biarlah firman kebenaran yang akan disampaikan nanti tentunya sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Kiranya Engkau memberkatinya Bapa, dan kami Tuhan, mampukan kami untuk mengerti akan firman-Mu. Kami tidak hanya untuk mendengar, tetapi kami mampukan untuk dapat melakukan firman-Mu. Terima kasih Allah Bapa dalam surga. Kami juga ingin berdoa buat saudara-saudara kami yang dapat menyaksikan ibadah pada malam ini dengan melalui online ini Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati, Tuhan memberikan kesehatan pada mereka Tuhan. Terima kasih Allah Bapa. Dan kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang mungkin dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan sembuhkan. Yang mungkin dalam keadaan problema keluarga, kiranya Tuhan mau ikut campur tangan mereka, sehingga mereka di dalam problem mereka dapat Engkau selesaikan ya Bapa. Dan kami juga ingin berdoa pada saudara-saudara kami yang sudah menjauh dari Engkau Bapa di dalam persekutuan-persekutuan-Mu ataupun di gereja. Kiranya Tuhan saja yang akan menuntun dan mengetuk pintu hati mereka, agar mereka mempunyai kerinduan yang sangat untuk berbakti kembali di gereja-Mu ataupun persekutuan-persekutuan. Terima kasih Bapa dalam surga. Berkati semua kami yang ada pada saat ini Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan sudah ada di tengah-tengah kami. Tuhan memimpin akan ibadah kami dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya. Dan kami juga mohon Engkau beri kesehatan Bapak Pendeta Saino selaku pembawa firman nanti. Kiranya Engkau memberikan Roh Kudus ke dalam hati dan pikirannya Pak Saino, agar senantiasa apa yang disampaikan nanti kami dapat jalankan sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus yang adalah Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, kami berdoa kepada Engkau Tuhan. Terima kasih, haleluya, amin. Tuhanku segera kan kembali ke dunia, tak satu pun tahu akan waktu tibanya. Di pagi cerah pada saat buana ditinggalkan semalam petang, masih lama
Selamat malam Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Kita ketemu kembali di dalam persekutuan doa. Karena hari Kamis kemarin kita ada ibadah khusus hari kenaikan sehingga tidak ada persekutuan doa. Maka pada malam hari ini kita ketemu kembali. Mari ya kita pada saat ini bersama memperhatikan firman Tuhan yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 10 sampai 11 yang demikian. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hei orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita baca dari Kisah Para Rasul 1 ayat 10 dan 11. Secara khusus ayat 11 saya baca ulang. "Hei orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Nah, dia yang naik akan datang kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah peristiwa perpisahan antara Tuhan Yesus dengan para murid-Nya. Setelah Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid, pada saat itulah saat hendak Tuhan Yesus berpisah dengan mereka, maka Tuhan sebelum berpisah, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia mengajak para murid berkumpul. Para murid untuk bersama-sama berkumpul bersatu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca dari Lukas 24 ayat yang ke-51, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Jadi dalam perpisahan Tuhan Yesus dengan para murid ini, yaitu saat Tuhan Yesus naik ke surga, bahwa di sana Tuhan memberkati mereka, sehingga perpisahan itu bukan diiringi dengan tangis atau kedukaan, tetapi dengan sukacita. Mereka berpisah, mereka memang tidak akan bertemu kembali dengan secara manusiawi tatap muka, tetapi mereka akan merasakan berkat karena Tuhan memberkati mereka sehingga mereka tetap bersuka cita. Sehingga kenaikan Tuhan Yesus itu dipahami oleh para murid seperti apa yang telah dijanjikan, bahwa ia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku,
supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Inilah janji Tuhan saat akan berpisah dengan para murid. Memang Tuhan akan meninggalkan para murid. Tuhan ingin menyediakan tempat bagi para murid dan kelak akan membawa para murid bersama-sama dengan Dia, sehingga perpisahan itu bukan perpisahan kedukaan, tetapi perpisahan yang membawa sukacita, sehingga benar kesaksian dari Lukas 24 ayat 52. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga sesungguhnya adalah juga peristiwa penugasan bagi para murid untuk mewartakan kasih karunia Allah kepada manusia. Karena pekerjaan Tuhan untuk mewartakan kasih-Nya itu tidak terhenti setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Bukan karya Tuhan itu mandek. Karya Tuhan itu terus berlangsung, dan itu melibatkan para murid. Yaitu para murid diajak untuk terlibat, untuk mewartakan kasih Allah, agar semua orang dapat merasakan kasih Allah. Di dalam ayat 7 menunjukkan bahwa para murid masih mengharapkan Tuhan sendiri yang turun tangan, yaitu menghadapi segala persoalan tantangan yang ada di dunia ini, yaitu sebagai raja. Itulah keinginan para murid, inginnya menikmati saja, biarlah Tuhan yang beracara. Tetapi Tuhan menghendaki para murid untuk terlibat di dalam karya kasih-Nya itu. Memang para murid memiliki keterbatasan, kekurangan, tetapi Tuhan Yesus berjanji akan memberikan penolong, yakni Roh Kudus. Roh Kudus akan turun memampukan mereka melaksanakan tugas sebagai saksi Kristus dari Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Inilah janji Tuhan, bahwa para murid ditugasi, namun bukan berjalan sendiri, tetapi ada Roh Kudus yang akan menolongnya, akan membimbingnya, memampukan para murid untuk bersaksi. Memang Lukas mengajak para pembaca untuk merenungkan makna pengangkatan Tuhan Yesus dalam kemuliaan, bahwa di sana peristiwa itu tampaknya bukanlah sekedar peristiwa yang kasat mata. Benar-benar para murid bisa menyaksikan peristiwa itu dengan matanya sendiri langsung. Bukan bin selabin, peristiwa nyata yang disaksikan oleh para murid. Nah, yang kedua, bahwa di sana ada pengalaman iman para murid yang berpisah dengan Yesus secara badania, justru menghadirkan sebuah pengharapan, yaitu bahwa Dia akan datang kembali. Kedatangannya yang kedua kali inilah yang menjadi pengharapan para murid. Dan dua orang yang berpakaian putih yang berdiri di dekat para murid, dengan perkataannya para murid diingatkan untuk
melakukan tugasnya. Jangan hanya kamu melihat ke atas saja. Menyadarkan para murid bahwa ada tugas yang harus diemban. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kemuliaan Tuhan Yesus naik ke surga akan terjadi pada saatnya nanti Yesus datang yang kedua kali. Dan para murid bisa menyaksikan itu janji Tuhan, bahwa akan datang kembali dengan cara yang sama. Janji kedatangan Tuhan untuk yang kedua kali menjadi sumber pengharapan bagi para murid di dalam menghadapi berbagai macam persoalan hidup, bahwa pengalaman bersama dengan Tuhan selama ini dan perjuangan iman yang dirasakan selama ini akan terus diwujudkan dalam kehidupan keseharian, terlebih dengan tugas panggilan memberitakan Injil. Lalu bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Memang ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga berbeda dengan peristiwa atau perayaan Natal, berbeda dengan perayaan Paskah. Padahal peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga juga suatu peristiwa yang luar biasa, bahwa di sana Tuhan pergi untuk menyediakan tempat dan akan datang kembali dan akan membawa kita ke tempat yang telah disediakan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah bahwa Tuhan telah naik ke surga dan akan datang kembali, dan juga Tuhan menjanjikan roh penghibur yang akan menolong kita. Untuk itu marilah kita tetap setia kepada Tuhan. Walaupun Tuhan telah naik ke surga, ada Roh Kudus yang akan menolong kita, sehingga kita akan tetap mampu menghadapi berbagai macam tantangan bersama dengan Tuhan. Karena Dia yang telah naik akan kembali datang kembali. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang boleh kami dengar. Engkau yang telah naik ke surga, Engkau yang telah sediakan tempat bagi anak-anak-Mu, dan pada saatnya nanti juga Engkau akan membawa kami, sehingga di mana Engkau berada, kami pun berada. Untuk itu Tuhan, saat kami masih menjalani kehidupan, agar kami dilayakkan untuk menjadi anak-anak-Mu yang setia, kiranya Roh-Mu yang kudus yang Engkau janjikan akan menolong, menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Dia yang telah naik, Dia yang akan datang kembali, dan Dia yang akan mengutus Roh penghibur untuk membimbing, menolong, menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
Kristus Tuhan, Juru selamat dunia dan jalan ke surga. Di dalam sikap dan perbuatanmu, sebelum dunia ini kan berakhir, tak lama lagi Dia kembali. Adakah jiwa yang kau bawa sebagai persembahanmu kepadanya? Oh, tak lama lagi Dia kembali. Adakah jiwa yang kau bawa sebagai persembahanmu kepadanya? Katakan bahwa Yesus Kristus Tuhan, Juru selamat dunia dan jalan ke surga.